Mari kita lihat, siapakah leluhur Anda di antara 16 garis keturunan berikut? Spesies yang secara khusus menempa tubuh untuk bertahan hidup dari tantangan paling brutal dalam sejarah manusia. 1. Garis keturunan Pygmy Afrika, adaptasi di hutan belantara. Garis keturunan Pygmy Afrika berasal dari hutan belantara cekungan Kongo. Tempat kanopi yang lebat, kelembapan yang konstan, dan ekosistem yang kompleks secara kimiawi membentuk salah satu adaptasi manusia paling khusus di bumi. Selama puluhan ribu tahun, kelompok-kelompok seperti Aka, Baka, dan Buti hidup dalam lingkungan yang kaya akan satwa liar. Namun, secara nutrisi tidak dapat diprediksi. Membutuhkan tubuh yang dapat menahan pengerahan tenaga, panas, dan infeksi yang sering terjadi. Ukuran tubuh mereka yang kecil mengurangi kebutuhan kalori dan memungkinkan pergerakan yang lincah melalui semak-semak yang padat. Imunitas dasar yang tinggi membantu melawan parasit dan luka kronis yang dapat melemahkan orang luar, memungkinkan perjalanan mencari makan yang panjang dalam kondisi yang keras. Populasi ini menunjukkan frekuensi tinggi gen detoksifikasi yang bekerja cepat, seperti NAT2 dan varian dalam keluarga sitokrom P450, yang memungkinkan mereka menetralkan pertahanan tanaman yang ditemukan dalam umbi pahit, kacang-kacangan, biji-bijian, dan jamur tertentu. Adaptasi ini mengubah makanan hutan hujan yang menantang menjadi energi yang aman dan dapat digunakan, menyediakan jaring pengaman diet ketika hewan buruan langka atau kelaparan mengancam. Transisi modern mengungkapkan kompromi mereka. Tubuh yang dioptimalkan untuk pola makan liar dan langka mungkin kesulitan dengan makanan olahan atau asupan garam tinggi, meningkatkan tekanan metabolik di lingkungan baru. Di seluruh hutan hujan, garis keturunan mereka berdiri tegak sebagai bukti bahwa ketahanan manusia bisa bersifat biokimiawi sama banyaknya dengan fisik. 2. Garis keturunan Gran Chaco dan Pampas, kegigihan di alam liar. Garis keturunan Gran Chaco dan Pampas berasal dari dataran rendah, semi kering, dan panas di Argentina Utara, Paraguay, dan Bolivia Selatan. Daerah di mana musim panas mencapai titik ekstrim dan makanan datang dalam ritme yang tidak menentu. Selama ribuan tahun, kelompok-kelompok adat seperti Kom, Wichi, dan Pilaga mengembangkan ciri-ciri fisiologis yang dibentuk oleh panas, kelangkaan, dan pergerakan konstan di dataran terbuka. Banyak individu adalah keturunan dari leluhur yang melintasi jarak yang jauh melalui darat, memberikan populasi ini kenyamanan alami dengan aktivitas yang gigih. Kepadatan kelenjar keringat yang tinggi yang diwarisi dari garis keturunan kuno mendukung pendinginan yang efisien dalam iklim yang keras. Perawakan kurus mereka dengan anggota tubuh yang panjang juga menghilangkan panas secara efisien. Struktur tubuh yang lebih cocok untuk padang rumput subtropis daripada hutan beku. Populasi ini sering menunjukkan kemampuan menahan dehidrasi yang luar biasa, menjaga sirkulasi dan suhu inti yang stabil bahkan ketika air terbatas. Pada saat yang sama, metabolisme mereka beralih dengan mulus antara membakar karbohidrat dan lemak, sebuah ciri yang ditempa melalui siklus pesta dan kelaparan. Fleksibilitas ini melindungi otot selama periode puasa, menghemat energi ketika makanan langka, dan mencegah keruntuhan metabolik selama pengerahan tenaga ekstrim. Perubahan modern membawa risiko tersendiri. Metabolisme yang diatur untuk kelangkaan mungkin kesulitan dengan kelebihan kalori yang konstan, berkontribusi pada peningkatan tingkat diabetes seiring memudarnya gaya hidup tradisional. Di atas segalanya, garis keturunan ini mencerminkan garis keturunan yang dibangun untuk kegigihan, tubuh yang dibentuk untuk menahan angin panas, perjalanan panjang, dan kemurahan hati bumi yang tidak terduga. 3. Garis keturunan Hmong Mien, kehidupan di atas awan. Garis keturunan Hmong Mien muncul di dataran tinggi terjal di Tiongkok Selatan dan Indochina Utara. Tempat desa-desa menempel di punggung gunung dan kehidupan sehari-hari berlangsung di ketinggian ribuan meter. Generasi yang menghabiskan waktu bertani di lereng bertingkat, membawa barang melintasi lembah,
dan menavigasi udara tipis dan dingin telah membentuk populasi yang akrab dengan pendakian panjang dan pergerakan konstan. Kehidupan pegunungan menghargai keseimbangan, ketahanan, dan kemampuan beradaptasi. Orang-orang dari garis keturunan ini sering menunjukkan kekuatan kaki yang kuat, penggunaan oksigen yang andal pada ketinggian sedang, dan ketahanan berjalan kaki yang luar biasa. Pola makan campuran pertanian mengumpulkan, mereka mendorong fleksibilitas metabolisme, memungkinkan mereka beralih antara sayuran pokok tanpa lemak dan sumber energi berbasis beras yang padat. Sinergi ekologis dan budaya ini mendukung gaya hidup di mana upaya adalah konstan dan medan mendefinisikan setiap tugas. Banyak individu Hmong-Mien mempertahankan enzim ALDH2 leluhur yang berfungsi penuh bersama dengan varian ADH1B yang sangat efisien, memecah alkohol dengan cepat dan menghilangkan perantara beracun hampir sepenuhnya. Tidak seperti populasi Asia Timur tetangga yang mengembangkan mutasi wajah memerah khas Asia, kelompok dataran tinggi ini berpisah lebih awal, tidak pernah mengadopsi jalur penghambatan. Hasilnya adalah proses metabolisme yang menangani minuman fermentasi dengan kemudahan yang langka, mengubahnya secara bersih menjadi energi yang dapat digunakan. Namun, keuntungan ini kekurangan perlindungan bawaan. Tanpa respons wajah memerah, penyalahgunaan dapat menjadi risiko modern. Di seluruh lereng gunung, garis keturunan ini mencerminkan fisiologi yang disesuaikan dengan ketinggian, upaya, dan kejelasan desain metabolisme yang lebih tua. 4. Garis keturunan Nilotic, langka di sabana. Garis keturunan Nilotic berdiri tegak di lembah Rift Besar Afrika Timur, rumah bagi masyarakat seperti Dinka, Masai, dan Kalenjin. Di sini, kombinasi ketinggian tinggi dan panas khatulistiwa menciptakan tekanan evolusioner yang unik, kebutuhan untuk mendinginkan tubuh tanpa dehidrasi. Hal ini membentuk perawakan linier, anggota tubuh panjang dan tubuh ramping, yang memaksimalkan luas permukaan untuk menghilangkan panas, sesuai dengan aturan Allen. Tetapi adaptasi ini lebih dalam. Banyak individu dalam garis keturunan ini memiliki kapasitas paru-paru yang tinggi dan varian hemoglobin yang efisien yang mengoptimalkan penggunaan oksigen di udara pegunungan yang tipis. Struktur tendon, terutama tendon Achilles, sering bertindak sebagai pegas berefisiensi tinggi, mendaur ulang energi dengan setiap langkah. Efisiensi biomekanik ini menjadikan garis keturunan ini legendaris untuk lari ketahanan dan menempuh jarak yang luas di sabana dengan biaya kalori minimal. Komprominya halus. Struktur penghilang panas khusus seperti itu dapat kesulitan dalam cuaca dingin yang ekstrim, dan metabolisme diatur dengan baik untuk gaya hidup penggembalaan yang aktif. Garis keturunan Nilotic mencerminkan perkawinan sempurna antara anatomi dan geografi. Tubuh yang dibangun untuk berlari selamanya di bawah matahari Afrika. Lumberly, garis keturunan Finno-Ugric, api hangat dalam es dan salju. Garis keturunan Finno-Ugric terbentuk di seluruh wilayah utara Eropa, di antara orang Finlandia, Sami, dan Karelia, yang menahan danau beku, musim dingin yang suram, dan bulan-bulan keheningan dekat di bawah salju. Kelangsungan hidup di sini membutuhkan lebih dari sekedar ketahanan. Itu menuntut stabilitas dalam lingkungan yang jarang memaafkan. Biologi musiman menjadi disesuaikan dengan baik. Tubuh menyesuaikan diri dengan mulus terhadap perubahan ekstrim dalam siang hari, mempertahankan tidur, suasana hati, dan energi melalui malam kutub yang panjang dan hari-hari musim panas yang tak berujung. Praktik budaya, seperti sauna dan berendam air dingin memperkuat fisiologi ini, melatih sirkulasi untuk adaptasi cepat alih-alih syok. Struktur kompak dan distribusi lemak yang efisien lebih lanjut mendukung keseimbangan termal tanpa tekanan berlebihan. Keuntungan tersembunyi yang paling luar biasa terletak pada kemampuan untuk menghasilkan panas secara diam-diam. Populasi Finno-Ugric menunjukkan aktivasi yang kuat dari jaringan adiposa coklat yang didorong oleh varian dalam gen termogenik seperti UCP1. Alih-alih mengandalkan menggigil hebat, tubuh mereka mengubah kalori langsung menjadi kehangatan internal yang stabil. Suhu inti,
tetap sangat stabil, bahkan saat istirahat atau saat tidur, dalam kondisi di bawah nol. Menghemat energi sambil melindungi organ vital. Panas meningkat secara diam-diam, mantap, dan tanpa kelelahan. Namun adaptasi ini memiliki kelemahan modern. Metabolisme yang dibangun untuk membakar bahan bakar demi kehangatan dapat berkonflik dengan gaya hidup sedentari atau kurang gerak, meningkatkan risiko kardiovaskular jika aktivitas menurun. Meskipun demikian, garis keturunan ini mencerminkan penyesuaian evolusioner yang langka. Tubuh yang menghadapi dingin, bukan dengan perlawanan, tetapi dengan kehangatan yang tenang dan konstan. 6. Garis keturunan Kaukasus, perisai keanekaragaman di persimpangan jalan. Garis keturunan Kaukasus terpusat di wilayah pegunungan Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Tempat lembah terjal dan migrasi berabad-abad telah menciptakan salah satu populasi yang paling beragam secara genetik di Eurasia. Keragaman ini secara khusus difokuskan pada sifat-sifat yang berkaitan dengan resistensi penyakit. Variabilitas genetik keseluruhan yang tinggi mengurangi peluang penggabungan gen resesif yang berbahaya, berkontribusi pada tingkat yang lebih rendah dari beberapa kelainan genetik. Kehidupan pegunungan memilih kemampuan kardiovaskular yang kuat dan gen antioksidan, sementara generasi yang tinggal di persimpangan budaya dan geografis melalui koridor jalur sutra telah memupuk adaptasi terhadap makanan, iklim, dan patogen baru. Kekuatan ini semuanya dapat berkontribusi pada umur panjang luar biasa yang ditemukan di kelompok komunitas Kaukasus. Populasi Kaukasus juga menunjukkan heterozigositas HLA yang luar biasa tinggi, yang berarti individu sering memiliki dua versi berbeda dari gen kekebalan utama. Ini memperluas rentang patogen yang dapat dikenali oleh sel kekebalan mereka. Ini bertindak sebagai perlindungan genetik, memperkuat pertahanan terhadap infeksi asing, dan mendukung pemulihan masyarakat yang lebih cepat dari epidemi. Namun, imunitas yang kuat ini membawa kompromi, respons inflamasi yang meningkat, dan risiko yang sedikit lebih tinggi untuk kondisi autoimun. Populasi Kaukasus mencerminkan sejarah panjang kelangsungan hidup di wilayah persimpangan di mana keragaman menjadi perisai biologis terhebat. 7. Garis keturunan Pashtun, kekuatan dataran tinggi. Garis keturunan Pashtun berkembang di dataran tinggi Afghanistan dan Pakistan yang keras, tempat lembah terjal, tanah tipis, dan perjalanan panjang membentuk tubuh yang dibangun untuk ketahanan. Hidup di antara Hindu Kush dan dataran kering membutuhkan orang-orang yang dapat bergerak, beradaptasi, dan mempertahankan diri berdasarkan apapun yang disediakan oleh ternak dan tanaman mereka. Banyak komunitas Pashtun menunjukkan ketahanan alami di medan yang kasar, mencerminkan warisan penggembalaan ternak melintasi pegunungan dan jalur terjal. Fisik, mereka sering menyeimbangkan kekuatan dengan kekompakan, didukung oleh iklim yang menghargai pembuangan panas yang efisien di musim panas dan penahanan kehangatan yang andal di musim dingin. Populasi Pashtun membawa tingkat tinggi persistensi laktase, memungkinkan pencernaan susu seumur hidup. Pada saat yang sama, ketergantungan awal pada gandum dan biji-bijian lainnya mendukung individu yang dapat mengubah pati menjadi energi yang stabil tanpa kelelahan cepat. Bersama-sama, adaptasi ini menciptakan sistem yang mampu mengubah yogurt, roti, dan ransum kering menjadi kekuatan berkelanjutan untuk lanskap yang menuntut. Keuntungan ini membawa peringatan modern. Penyimpanan energi yang efisien dapat menyebabkan penambahan berat badan dengan kehidupan yang kurang gerak, dan pola makan kaya susu dapat meningkatkan tekanan kardiovaskular dalam konteks perkotaan. Namun, garis keturunan Pashtun mencerminkan fisiologi yang disesuaikan untuk pegunungan dan pergerakan. Kekuatan yang ditarik dari makanan sederhana dan ketahanan untuk melintasi cakrawala yang terjal. 8. Garis keturunan Celtic, adaptasi terhadap cahaya utara. Garis keturunan Celtic berakar pada budaya yang pernah menyebar luas di seluruh Eropa, dari pantai Atlantik Irlandia, Skotlandia, dan Wales, hingga komunitas kuno di Prancis dan Eropa Tengah. Wilayah-wilayah ini berbagi lanskap musim panas pendek, musim dingin panjang, dan cahaya utara,
redup yang mengalir di atas pantai dingin yang dipahat angin. Dalam kondisi ini, tingkat tinggi persistensi laktase memberikan asupan kalori yang stabil ketika musim tanam pendek. Varian Gen MC1R, yang sangat umum di Irlandia dan Skotlandia, mencerahkan kulit untuk meningkatkan produksi vitamin D di bawah sinar matahari yang lemah. Sifat-sifat inilah yang menciptakan rambut merah unik yang sangat terkait dengan cerita rakyat Celtic. Selain itu, varian gen HFE yang unik meningkatkan kemampuan menyerap zat besi, yang dihipotesiskan untuk melindungi dari anemia selama kelaparan atau musim dingin yang kekurangan protein. Bersama-sama, sifat-sifat ini membentuk fisik yang cocok untuk lanskap yang kekurangan nutrisi dan cahaya redup di Atlantik Utara. Keuntungan ini datang dengan tindakan pencegahan modern. Kulit pucat rentan terhadap sengatan matahari di bawah matahari yang intens, dan gen zat besi, Celtic, dapat menyebabkan kelebihan zat besi jika dua salinan mutan diwarisi. Bagaimanapun juga, garis keturunan Celtic mencerminkan adaptasi jangka panjang terhadap kelangkaan, mengubah cahaya yang lemah dan pola makan yang sederhana menjadi kekuatan yang gigih. 9. Garis keturunan Manchuria, energi dari biji-bijian dan musim dingin. Garis keturunan Manchuria terbentuk di dataran luas dan beku Asia Timur Laut, wilayah di mana musim dingin yang panjang, pertanian awal, dan kerajaan yang bergeser membentuk tubuh yang tumbuh subur di tengah kesulitan dan panen. Keturunan yang muncul hari ini di seluruh Tiongkok Timur Laut dan sebagian Siberia membawa jejak fisiologis dari lanskap yang didefinisikan oleh udara dingin dan makanan kaya karbohidrat. Populasi Asia Timur Laut sering mempertahankan energi yang stabil berdasarkan pola makan biji-bijian. Morfologi wajah mereka dengan tulang pipi lebar, rongga sinus yang terisolasi secara halus menghangatkan udara yang mereka hirup, dan struktur tubuh mereka cenderung ke arah kekuatan kompak yang cocok untuk hidup di musim di bawah suhu beku. Kelompok Manchuria sering membawa banyak salinan gen AMI1 yang mengisi air liur dengan amilase yang dengan cepat memecah jewawut, gandum, dan beras menjadi bahan bakar siap pakai. Akses cepat ke glukosa ini dipasangkan dengan fitur penahan panas, anggota tubuh yang lebih pendek, tubuh yang kokoh, dan sirkulasi yang diadaptasi untuk mempertahankan kehangatan selama bulan-bulan panjang di luar ruangan. Bersama-sama, sifat-sifat ini menciptakan tubuh yang mengubah biji-bijian menjadi kekuatan yang stabil, sambil tetap nyaman dalam dingin yang ekstrim. Tetapi ada peringatan modern. Pencernaan pati yang efisien dapat mendorong lonjakan gula darah dengan karbohidrat olahan yang konstan, dan struktur kompak dapat menambah berat badan dengan cepat dalam kehidupan yang kurang gerak. Namun, garis keturunan Manchuria tetap menjadi bukti kelangsungan hidup yang dibentuk oleh embun beku dan ladang, menarik energi dari biji-bijian sederhana dan ketahanan dari musim dingin itu sendiri. Number 10. Garis keturunan pribumi Amerika Utara, perjalanan melintasi es. Garis keturunan pribumi Amerika Utara melacak jalur melalui koridor es Beringia, tempat populasi terisolasi selama ribuan tahun sebelum meluas ke benua gletser, gurun, dan hutan. Kemacetan Beringia ini bertindak sebagai filter genetik yang kuat. Ia memilih efisiensi metabolisme yang tinggi dan kemampuan untuk memproses pola makan kaya protein ketika makanan nabati tidak ada. Prevalensi golongan darah O di banyak kelompok menunjukkan hambatan sejarah yang disebabkan oleh penyakit menular, di mana golongan darah ini memberikan keuntungan bertahan hidup. Ketika populasi ini bergerak ke selatan, mereka beradaptasi dengan bioma yang beragam, tetapi mempertahankan penghematan metabolisme inti yang dibentuk untuk bertahan hidup dari volatilitas ekstrim zaman es. Gen yang terlibat dalam oksidasi asam lemak memungkinkan mereka untuk berkembang biak dengan daging buruan dan pemmican. Saat ini, pengenalan cepat gula dan tepung olahan berbenturan keras dengan metabolisme yang dibangun untuk ritme perburuan yang tak menentu, menyebabkan tingkat diabetes yang tinggi. Namun, garis keturunan ini mencerminkan perjalanan bertahan hidup yang epik, tubuh yang ditempa dalam es untuk menguasai belahan bumi baru. 11.
Garis keturunan Germanik dan Nordik, kekuatan dalam kegelapan. Garis keturunan Germanik dan Nordik berakar di hutan lebat dan pantai abu-abu Eropa Utara. Tempat matahari rendah dan dingin meresap ke dalam tulang. Dari sungai Rhine hingga Skandinavia, lingkungan ini menuntut tubuh yang dapat mengekstrak energi maksimum dari sumber daya terbatas sambil menahan panas. Garis keturunan ini ditandai oleh salah satu tingkat persistensi laktase tertinggi di bumi, memungkinkan orang dewasa mendapatkan kalori dan cairan yang melimpah dari susu ketika tanaman gagal dalam embun beku. Tinggi rata-rata dan panjang anggota tubuh yang lebih besar pada beberapa kelompok Germanik tidak hanya berfungsi sebagai pengungkit untuk kerja keras, tetapi juga kemungkinan merupakan metode pengaturan termal dalam iklim musiman yang berbeda. Pigmentasi terang pada mata dan rambut, yang dikendalikan oleh varian HIRC2 dan OCA2, berevolusi untuk memaksimalkan penyerapan cahaya dalam senja abadi. Pada tingkat seluler, adaptasi dalam gen FADS memungkinkan pemrosesan lemak nabati secara efisien ketika sumber hewani langka. Namun, kehidupan modern mengungkapkan komprominya. Sifat-sifat terang membawa sensitivitas tinggi terhadap kerusakan UV, dan sistem kekebalan yang bosan karena kurangnya parasit leluhur dapat berbalik ke dalam, meningkatkan risiko autoimun. Meskipun demikian, garis keturunan ini tetap menjadi bukti ketahanan dalam kegelapan, menemukan bahan bakar dalam susu, dan kekuatan dalam dingin. 12. Garis keturunan Turkic, ketahanan di stepa beku. Garis keturunan Turkik berasal dari bentangan luas Asia Tengah, menonjol di Kazakhstan, Kirgistan, dan Uzbekistan. Dengan akar yang dalam di dataran tinggi Altai dan Siberia, tempat orang Turkik awal pertama kali terbentuk. Wilayah-wilayah dengan musim dingin yang membekukan, padang rumput terbuka, dan migrasi di dataran tinggi ini telah membentuk profil genetik yang berpusat pada ketahanan. Garis keturunan ini mencerminkan tubuh yang diadaptasi untuk lingkungan yang keras, retensi panas yang efisien pada suhu di bawah 0, penggunaan oksigen yang stabil di ketinggian tinggi, dan sistem kekebalan yang ditempa oleh kedekatan dengan ternak dan epidemi stepa yang berulang. Ciri-ciri ini membentuk tulang punggung biologis kehidupan nomaden. Salah satu keuntungan paling khas muncul dalam gen pengatur oksigen. Beberapa populasi Kirgiz dan Altai membawa varian dalam EPA1, gen yang juga menonjol pada orang dataran tinggi Tibet, yang memungkinkan penggunaan oksigen yang stabil tanpa memproduksi terlalu banyak sel darah merah. Ini melindungi jantung, mencegah darah mengental di ketinggian, dan mendukung periode pengerahan tenaga yang lama di udara tipis. Secara praktis, itu berarti ketahanan yang dipertahankan selama migrasi gunung, lebih sedikit gejala tekanan ketinggian, dan respon fisiologis yang lebih tenang di mana oksigen langka. Namun, keuntungan ini datang dengan tantangan modern. Metabolisme yang diadaptasi untuk dingin dapat meningkatkan risiko obesitas dan hipertensi di lingkungan perkotaan yang kurang gerak. Dan respons kekebalan yang secara historis ditingkatkan dapat meningkatkan kerentanan terhadap kondisi autoimun tertentu. Meskipun demikian, garis keturunan ini meninggalkan jejak yang tenang, bukti orang-orang yang dibentuk oleh ketinggian, musim dingin, dan cakrawala terbuka yang menuntut kekuatan dan kemampuan beradaptasi. 13. Garis keturunan Afrika Utara, persimpangan pasir dan laut. Garis keturunan Afrika Utara berlabuh di antara pasir Sahara, puncak pegunungan Atlas, dan pantai Mediterania. Ini adalah tanah yang ekstrim, menuntut fisiologi yang dapat menahan kekeringan gurun dan salju pegunungan dalam masa hidup yang sama. Populasi di sini, termasuk orang Amazigh, mengembangkan adaptasi genetik yang berbeda untuk fleksibilitas diet. Seperti tetangga mereka di Eropa, mereka telah mengembangkan persistensi laktase, tetapi melalui mutasi genetik unik yang khas bagi penggembala Afrika, menunjukkan bahwa evolusi menemukan dua cara untuk memecahkan masalah yang sama. Sistem kekebalan. Mereka dibentuk oleh persimpangan benua, membawa alel HLA yang beragam untuk melawan patogen dari Afrika dan Eurasia.
Warna kulit di sini sangat mudah beradaptasi, mampu menghitamkan kulit dalam-dalam untuk memblokir radiasi gurun sambil tetap cukup terang untuk mensintesis vitamin D di musim dingin. Tantangan modern muncul dari pergeseran ke gaya hidup perkotaan yang kurang gerak, di mana kemampuan menahan garam dan air yang diadaptasi di gurun dapat menyebabkan hipertensi. Garis keturunan Afrika Utara mencerminkan jembatan antara dunia, cukup tangguh untuk bukit pasir dan cukup adaptif untuk laut. 14. Garis keturunan Semenanjung Arab, penguasa kelangsungan hidup gurun. Garis keturunan Semenanjung Arab muncul dari gurun di mana suhu konstan, naungan langka, dan air adalah tamu yang berharga dan tidak terduga. Di seluruh lanskap ini, komunitas Badui, Yaman, Oman, dan Arab Teluk mengembangkan fisiologi yang dibangun untuk konservasi. Ginjal mengambil kembali hampir setiap tetes cairan, kelenjar keringat merabsorpsi garam sebelum hilang, dan sistem peredaran darah tetap stabil bahkan selama jam-jam dehidrasi. Garis keturunan ini unggul dalam keseimbangan cairan. Urin tetap sangat pekat bahkan setelah makan makanan asin. Keringat mengalir, tetapi natrium serum hampir tidak berubah. Sinyal haus tetap dimatikan sampai dehidrasi parah, memungkinkan asupan air yang terkendali ketika sumber daya air jauh. Dipasangkan dengan kulit coklat sedang yang melindungi dari matahari tengah hari, dan pakaian tradisional yang memperkuat pendinginan, sifat-sifat ini menciptakan tubuh biologis yang unik, cocok untuk ketahanan di daerah kering. Tetapi, adaptasi yang dibentuk untuk kelangkaan menjadi rapuh dalam kelimpahan modern. Retensi garam sekarang mendorong hipertensi yang meluas, dan rasa haus yang diredam dapat menutupi dehidrasi yang berbahaya. Dan tubuh yang dioptimalkan untuk panas kering sering kesulitan di lingkungan lembab atau kurang gerak. Kerentanan ini menjadi lebih tajam ketika iklim dan gaya hidup tidak lagi mencerminkan gurun leluhur. Namun, garis keturunan Arab mencerminkan keseimbangan yang luar biasa. Fisiologi manusia yang dipahat oleh pasir, matahari, dan disiplin kelangsungan hidup. Fibdala, garis keturunan Yoruba dan Igbo, kekuatan dari daerah tropis. Garis keturunan Yoruba dan Igbo muncul di lanskap terbuka dan hangat Nigeria Selatan, tempat hutan lebat bertemu sabana. Selama ribuan tahun, lingkungan ini telah membentuk populasi dengan sifat-sifat yang dibangun untuk kekuatan, ketahanan, dan toleransi panas. Pigmen melanin gelap melindungi dari sinar matahari khatulistiwa yang intens, menghemat folat, dan melindungi kulit dari kerusakan UV. Anggota tubuh yang panjang dan sistem pendingin yang efisien muncul di bawah iklim panas, mendukung ketahanan dalam kondisi hangat dan output fisik yang stabil. Pada tingkat mikro, varian sel darah merah seperti sifat sel sabit atau hemoglobin C memberikan perlindungan terhadap malaria, memberikan pembawa gen tingkat kelangsungan hidup yang jauh lebih baik di masa kanak-kanak. Banyak individu Yoruba atau Igbo membawa bentuk aktif dari alpha-aktinin 3, gen yang terkait dengan serat otot berkedut cepat yang aktif pada kecepatan yang luar biasa. Dipasangkan dengan kepadatan tulang alami yang tinggi, hasilnya adalah tubuh yang dibangun untuk kekuatan ledakan, percepatan cepat, lompatan yang kuat, dan menahan benturan dengan daya tahan yang luar biasa. Otot berkontraksi dengan presisi yang rapi, dan tulang menahan dengan kuat di bawahnya. Keuntungan ini datang dengan biaya tertentu. Sifat sel sabit yang sama yang melindungi dari malaria dapat menyebabkan penyakit darah yang serius ketika kedua salinan diwarisi. Dan sistem otot yang padat dan berorientasi pada kekuatan mungkin kurang cocok untuk kinerja jarak jauh yang elit. Meskipun demikian, garis keturunan ini mencerminkan garis keturunan yang dibentuk oleh kebutuhan untuk bertahan hidup dari pemangsa dan parasit. Bukti gigih akan kekuatan yang diasah di bawah tekanan. 16. Garis keturunan Austronesia, Navigator Lautan. Garis keturunan Austronesia memetakan migrasi maritim terhebat dalam sejarah manusia, membentang dari Taiwan melintasi Pasifik yang luas hingga Hawaii, Selandia Baru, dan Madagaskar.
Perjalanan ini menuntut tubuh yang mampu bertahan berminggu-minggu di lautan terbuka dalam angin dingin dan lembab dengan sedikit makanan. Seleksi alam mendukung genotipe hemat pada tingkat tertinggi. Varian seperti gen CRBRF, umum pada populasi Polinesia, mengurangi laju metabolisme basal dan meningkatkan efisiensi penyimpanan lemak. Dalam perjalanan kano, ini berarti kelangsungan hidup, tubuh dapat memberi daya pada dirinya sendiri dengan cadangan ketika persediaan mengering. Fisiologi di sini juga diadaptasi untuk ledakan otot dan toleransi dingin, yang diperlukan untuk mendayung melewati gelombang yang pecah dan menahan semprotan laut yang konstan tanpa hipotermia. Namun, konteks modern membalikkan keuntungan ini. Dalam dunia makanan olahan, sistem konservasi energi yang sangat efisien ini menyebabkan penambahan berat badan yang cepat dan gangguan metabolisme. Terlepas dari itu, garis keturunan Austronesia mencerminkan garis keturunan navigator, dibentuk oleh disiplin cakrawala dan ketahanan lautan kosong. Jika Anda menyukai video ini, Anda pasti akan menyukai konten berikutnya. Oleh karena itu, silahkan klik subscribe saluran ini dan nyalakan notifikasi agar kami dapat membawakan lebih banyak konten menarik untuk Anda di video selanjutnya.